Tapi kalau si Jindan ini tidak patut disebut Habib, ini sudah bukan kategori Habib. Perhatikan dan camkan baik-baik, ini bukan Habib. Dan jangan serta-merta mentang-mentang dia adalah keturunan Nabi lalu suka-suka gue. Tidak seperti itu pula. Kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen, atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan, dan surga untuk Anda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang Jindan, atau disebut dengan si Jindan. Beliau adalah seorang keturunan yang mengaku cucunya Mbah Priok, dan dibuktikan dan akhirnya meskipun tidak cucu langsung, dia masih keturunan keluarga Mbah Alawi yang dalam kesempatan ini biasanya disebut dengan Habib. Maka saya sampaikan, saya jelaskan dalam kesempatan ini, Anda jangan terkecoh dengan nama Habib lalu dengan semena-mena melakukan hal-hal yang kontraproduktif, kontra terhadap syariah, kontra terhadap ajaran Islam, melanggar terhadap syariah. Jangan mentang-mentang oh itu keturunan Nabi patut ditiru dan diikuti. Jangan, hati-hati. Maka dalam kesempatan ini saya membuat video bukan untuk Jindan, tapi untuk Anda, untuk kita semuanya, supaya tidak ikut terhadap siapapun yang melakukannya. Bahkan jangankan keluarga Nabi, keluarganya langsung dari baginda Nabi SAW, atau keluarganya misalkan putranya Nabi Nuh alaihissalam, itu tidak boleh diikuti. Ini yang pertama yang saya maksud. Yang kedua, Habib Jindan ini sudah tidak patut atau tidak pantas disebut Habib. Apa alasannya? Saya akan sampaikan dalam kesempatan berikut ini, yaitu seorang Habib. Yang disebut Habib itu apa sih sebenarnya? Sebelum saya merujuk kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf, dan beberapa Habib yang warok, yang lurus lainnya, yang alim untuk persoalan nama atau lakob Habib tersebut. Di dalam kesempatan ini pun saya akan menyampaikan bahwa Al-Habib huwa laqabun yutlaqu fi hadramaut 'alal alimil islami aw syekh min alil bait, yaitu nama atau sebutan Habib tersebut kepada orang yang alim di dalam persoalan agama Islam, atau dia seorang syekh yang alim dan keluarga baginda Nabi SAW. Ini yang disebut dengan Habib. Tapi kalau si Jindan ini tidak patut disebut Habib, ini sudah bukan kategori Habib. Kalau misalkan pasnya adalah ya Jindan saja. Karena apa? Dia tidak alim di dalam persoalan agama, apalagi secara serta-merta dia menentang atau bertentangan atau berseberangan atau melanggar terhadap syariah agama Islam. Tidak mungkin kalau misalkan dia patut terhadap agama, ikhtilat dengan bainan nisa ur rijal, yaitu antara dia dengan seorang perempuan tadi, ikhtilat. Tidak mungkin dia seperti ini. Lebih jika misalkan pemahaman atau akidahnya melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana tadi kita singgung, kita sampaikan yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf Allahumma yarham di Surabaya, atau disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf di Pasuruan. Beliau menyampaikan bahwasanya siapapun keturunan Nabi tapi akidahnya sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bukan Habib. Perhatikan dan camkan baik-baik, ini bukan Habib. Dan jangan serta-merta mentang-mentang dia adalah keturunan Nabi lalu suka-suka gue. Tidak seperti itu pula. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini, untuk terakhir kalinya saya akan menyampaikan kepada Jindan, perhatikan baik-baik, ini nasihat. Karena saya sayang kepada Anda, bahwasanya hati-hati melakukan perbuatan yang Anda publikasikan. Jangan sampai ini diikuti, ditiru oleh orang awam karena Anda adalah seorang Habib atau seorang atau Sayyid. Hati-hati, karena baginda Nabi SAW
SAW sudah menegaskan dalam satu hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Yaitu bagaimana orang yang melakukan kebaikan, mencontohkan sesuatu yang baik, amal bagus, lalu ditiru orang-orang lain, dia mendapatkan pahalanya, dan orang lain pun juga mendapatkan pahalanya, dan Anda mendapatkan pahala yang didapatkan oleh orang lain, min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sedikit pun, persis sama yang didapatkan oleh orang yang mengikuti Anda. Tapi sebaliknya, hati-hati. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih. Siapa yang melakukan kejelekan, mencontohkan kejelekan lalu dipublikasikan, karena apa? Karena ini adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Yaitu Allah akan memberikan keburukan atau siksa atau dosa terhadap orang yang melakukan, mencontohkan kejelekan tersebut, dan berikut orang tersebut mendapatkan dosa persis dengan dosa yang didapatkan oleh orang yang mengikuti dosa tersebut. Artinya Anda melakukan dosa ditiru oleh orang awam karena Anda ngaku Habib, maka dari itu orang yang melakukan dosa yang mengikuti Anda mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Anda, ketika orang tersebut mendapatkan dosa, Anda pun mendapatkan dosa persis, min ghairi ayyang min auzarihim syai', tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini hati-hati, ini waspada untuk kita semuanya, tidak hanya untuk seorang Habib, untuk siapapun saja. Maka kita perlu waspada, menyaring, memfilter ketika kita berbicara tentang agama, berbicara tentang apa yang menjadi panutan dan tujuan kita di dalam hidup ini, yaitu lita'abbud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya adalah Al-Qur'an was sunnah, dan mengikuti orang-orang soleh yang lurus, yang alim, allamah, yang wara di dalam persoalan agama Islam kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muhsinin, muhsinat dimanapun berada, mohon doa restunya kami akan membangun gedung untuk asrama kaderisasi pemimpin muslimah, yaitu untuk Pondok Pesantren Putri. Dan hari ini kita akan memulainya dengan estimasi anggaran sekitar kurang lebih 800 sampai 900 juta rupiah. Dan gedung ini kita peruntukkan khusus untuk Putri. Dan pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan beberapa kebutuhan-kebutuhan. Mungkin Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi dengan kami dalam pembangunan dakwah ini, yaitu kurang lebihnya semen kita butuh 910 sak. Sekitar 57.000 harganya. Kemudian besi 6 960 biji, besi 8 1140 biji, kemudian besi 12 kita butuh 901 biji, kemudian bendrat 14 ikat atau kilo, paku 25 kilo, kemudian kawat tali 13 kilo, butuh batu 12 truk dan pasir 39 truk, bambu ada 600 pohon atau batang. Triplek 0,8 kita butuh 186 triplek, dan batu bata 48 apa istilahnya kubik ya. Kemudian batu koral kita butuh 30 truk. Dan pada kesempatan ini kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan dan surga untuk Anda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.